Masya Allah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah tanaman mentimun ya, yang mana pohon mentimun ini adalah tumbuhan yang menjalar. Jadi cara penanamannya harus ada sanggahan seperti ini ya, agar mempermudah proses penanamannya. Ini kondisi kebun setelah dipanen ya. Sebenarnya ini buahnya sangat lebat, tapi karena setelah proses pemanenan hanya beberapa sisa saja timun yang bisa kita lihat. Di situ kita bisa lihat ya beberapa timun yang berjatuhan. Ya. Di sana ada abang-abang. Beliau itu sedikit banyaknya memiliki pengalaman dalam bercocok tanam. Kita coba tanya-tanya. Semoga kita bisa dapat ilmu dari beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya Mas. Boleh izin bertanya-tanya? Ya silahkan, boleh sekali. Ya, kalau saya lihat kebun mentimun ya, ini pohonnya sangat bagus dan lebat ya. Apakah ada beberapa tips agar ketika kita bercocok tanam, khususnya mentimun, bisa menghasilkan buah yang lebat? Ya, oke. Jadi sepengalaman saya pernah berkebun. Tanaman ibaratnya itu seperti manusia. Manusia tumbuh baik apabila dirawat, dijaga, dan dipelihara. Begitu juga tanaman yang ada di sekitar kita. Terlebih-lebih tanaman itu yang menjadi penghasilan kita sehari-hari, maka perlu kita jaga. Mulai dari tanah. Tanah adalah salah satu tempat kita menanam. Nah, maka bagaimana tanah itu harus kita buat dulu kesuburan tanahnya. Misalnya dari awal kita membuka lahan. Nah, lahan kita buatkan seperti tumpukan, atau dalam bahasa Banjar menyebutnya itu bidingan. Nah, seberapa luas lahan tanah kita itu, maka kita buat bidingan tersebut. Nah, kemudian setelah kita rapikan tanahnya, kita rapikan daripada rumput-rumputan liar yang membuat tanaman itu rusak. Setelah kita bersihkan, lalu bidingan atau tumpukan tanah itu kita kasih pupuk. Nah, pupuk urea atau pupuk organik. Nah, selain itu juga kita kasih pupuk-pupuk yang berasal dari kotoran-kotoran hewan. Bisa kotoran sapi, bisa kotoran ayam, kotoran kambing dan sebagainya. Nah, kita jadikan satu di lahan atau di tempat tanah yang jadi tumpukan itu. Nah, kita jadikan satu, kita campurkan. Nah, tapi kita diamkan dulu, jangan langsung kita tanam, tapi kita diamkan. Mungkin lebih bagusnya, kebanyakan orang itu sekitar 1 bulan. Nah, 1 bulan setelah pupuk urea dan pupuk organik yang kita jadikan satu tadi, kita diamkan selama 1 bulan. Nah, tanahnya itu akan jadi subur, tanahnya akan gembur, karena dia sudah tanahnya hancur daripada yang asam dari tanah itu yang membuat tanaman rusak, dia sudah jadi hancur. Itu tahap awal. Setelah itu, semayan yang telah kita siapkan kita pelihara dulu. Misalnya kita menanam cabai, menanam tomat, menanam mentimun. Nah, kita siapkan dulu di lain tempat, misalnya di rumah atau di tempat punuk biasa. Kita siapkan berapa bibit semai yang kita tanam itu nantinya. Itu tahapan awal. Nah, setelah itu
kita biddingan atau tumpukan tanah itu kita kasih plastik. Nah, orang Banjar menyebut itu mulsa. Ini apa fungsinya? Supaya tanaman itu bagus, tidak terserang hama. Nah, jadi juga menghindari rumput-rumput liar yang tumbuh. Nah, ini tapi ini tidak mengharuskan. Ini kan kalaunya mudanya sedikit, nah tidak mengapa tidak pakai plastik ini. Cuman ini membantu para petani untuk menghindari hama. Nah, itu tahap dasarnya dulu. Nah, kemudian setelah itu baru kita kasih lubang. Nah, lubang yang ada di biddingan tersebut yang sudah kita pasang plastiknya tadi, kita kasih lubang berjarak. Tergantung jaraknya, ada yang sampai 20 cm, tergantung tanaman itu apa. Setelah kita kasih lubang plastik itu, baru kita tanam. Nah, semayannya tadi, setelah kita tanam semayan tadi, selesai kita tanam semayannya tadi, nah baru kita pelihara. Nah, berkala melihara ini. Misalnya 2 hari sekali kita siram. Nah, kalau di musim kemarau kita lebih sering disiram supaya tanamannya bagus. Nah, jadi menyesuaikan ya, Bang ya, ya? menyesuaikan. Jadi kalau misalkan cuacanya itu sering hujan, berarti lebih ringan ya untuk menyiramnya? Iya, lebih ringan. Nah, sekarang kan ini musim hujan, agak ringan kita menyiram. Tapi kalau musim kemarau, lebih sering-sering kita menyiram tersebut. Oh, berarti itu harus lebih ekstra, Mas? Iya, lebih ekstra. Itu tahap kita untuk menumbuhkan tadi. Nah, kemudian lagi pula setelah itu kita kasih semprotan obat penyubur tanaman. Tergantung ini penyubur tanaman ini bisa kita 2 kali dalam seminggu atau 1 kali dalam seminggu, tergantung dana yang kita miliki. Nah, paling tidak seminggu sekali. Nah, itu. Apakah penyemprotan tersebut berpengaruh atas kesuburan semakin kita rutin menyemprot? Iya, benar sekali. Karena tanaman itu butuh juga penyubur, sama juga butuh penyubur itu. Nah, setelah kita kasih penyubur itu tadi, nah berkala kita tanaman atau tanahnya itu kita kasih pupuk. Nah, pupuk organik, anorganik, bukan organik ya, tapi anorganik yang misalnya bisa kita beli di pasar. Nah, itu tergantung berapa harganya di pasar, tergantung. Nah, kita kasihkan itu bisa sekali dalam seminggu atau 15 hari sekali. Salah satu contohnya mungkin pupuk anorganik itu apa, Mas? Mereknya? Kalau merek kebiasaan yang kami gunakan itu adalah mereknya pupuk Mutiara, Mas. Pupuk Mutiara ya. Itu banyak sekali di pasar-pasar, itu banyak sekali orang berjualan di sana. Tapi tergantung mereknya apa. Yang penting kita kasih itu. Nah, itu berkala, jadi bisa seminggu sekali. Nah, tapi alangkah bagusnya 5 hari sekali. Minimal ada kita kasih itu. Karena itu membantu tanah mendapatkan kesuburan dari pupuk tersebut. Nah, itu tahap dasar. Ya, boleh bertanya lagi nih, ya, Mas? Silakan. Kira-kira ada atau tidak tips cara menjaga tanaman dari hama? Ini kan yang Abang presentasikan tadi guna daripada plastik mosa ya. Teman-teman bisa lihat ini yang berwarna putih keabu-abuan ini adalah plastik mosa. Itu salah satu manfaat utama itu menjaga daripada rumput dan hama. Apakah ada tips lain untuk menjaga dari hama selain daripada kegunaan plastik mosa tadi? Iya, oke. Jadi benar. Tahap lain bukan hanya tadi kan obat penyubur, tapi ada juga obat khusus pembasmi hama. Ini tergantung setiap daerah beda-beda penggunaan mereknya. Nah, tanaman itu macam-macam penyakitnya, Mas. Jadi ada yang bercak buah. Bercak buah itu, Mas, artinya buahnya itu membusuk. Oh, membusuk ada ya. Ada juga daunnya itu keriting. Nah, daunnya keriting. Artinya bila daunnya itu keriting, otomatis kesuburan tanaman itu terhambat, Mas. Nah, jadi kita kasih pembasmi hama tersebut. Mereknya itu tergantung. Kalau kami biasa menggunakan itu ada yang namanya Antila,
Ini mereknya bisa kita beli di pasar. Ada juga mereknya itu Dimulis. Nah, ada juga. Itu kebanyakan kami kita gunakan. Nah, itu dua yang khusus, tapi banyak lagi merek-mereknya, cuman kebanyakan kan itu yang kita gunakan. Nah, itu. Tapi masalah hama ini, Mas, kita semprotnya itu kawas saja, bisa mungkin 10 hari sekali atau seminggu sekali. Tidak mesti hari-hari, tetapi yang kita hari-hari itu kalau bisa jangan sampai kita tidak siram tanaman kita itu, apalagi di musim kemarau ini, Mas. Kita pelihara. Makanya kalau orang yang bekerja di kebun itu, Mas, kita harus ekstra waktu, kita harus kita luangkan untuk kebun kita tersebut. Kita sayangi kita kebun tersebut. Nah, karena kan kalau orang petani, pekebun itu penghasilan mereka ya imang di situ. Jadi mereka harus ekstra dalam memelihara kebunnya itu. Baik. Sampai masa panen. Nah, berkala kita memeliharanya, Mas. Kalau biasa ini timun ini paling lambat itu, Mas, masa kita panennya itu dari awal tanam, dari awal semai itu sekitar 3 bulan. Ya paling mulai mentok 2 bulan setengah itu sudah bisa dipanen, Mas. Itu Ya. waktu maksimal atau minimal 2 bulan itu? Ya minimal, paling minimal 2 Paling bulan. minimal ya. Ya. Maksimalnya bisa terlihat daripada buahnya itu sendiri ya. Bisa kita lihat dari buahnya. Nah, ada yang 2 bulan setengah, bisa juga 3 bulan, tergantung kita juga meliharanya, Mas. Kesuburan tanaman itu tergantung kitanya, Mas, yang memelihara dari Ya, kita benar awal menanam sekali. sampai dia masa panen. Baik, terima kasih, sangat bermanfaat ya bagi teman-teman, bisa ikuti beberapa tips dari Abang ini ya. Sukses semua bagi kita. Penting sekali untuk ilmu pertanian karena salah satu makanan pokok kita juga. Baik, terima kasih, Mas ya, semoga sama-sama, bermanfaat, Mas. semoga berkah. Ya, amin. Ya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini teman-teman. Daerahnya sangat rindang ya.